Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Fatia Nurinaya, NPM 11219, dan juga teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Nama saya Via Yustisia Kusnadi, NPM 1920251. Nah, kali ini kami berdua akan melaksanakan tugas dari dosen KUGA, yaitu mata kuliah teori dan praktek konseling, yang tugasnya adalah role playing sebagai konselor dan juga klien. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum, selamat siang. Apakah Waalaikumsalam, benar ini dengan rumah konseling? benar. Sebelumnya, saudara tahu dari mana ya tentang rumah konseling ini? Di sini saya mendapatkan informasi nomor telepon yang tertera di Instagram rumah konseling underscore yang terhubung dengan ibu sendiri. Begitu. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, betul sekali. Di sini saya merasa ada hal yang membuat saya terganggu, sungguh sangat terganggu. Sebelumnya, boleh nggak kita santai aja ya di sini. Saya pengen tahu nama dari saudara sendiri, umur sama tinggal di mana gitu. Izin memperkenalkan diri ya Bu, nama saya Via Yustisia Kusnadi. Saya tinggal di Garut, Jalan Raya Kadungora, umur saya 19 tahun. Oh, seperti itu. Mungkin saya juga harus memperkenalkan diri sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Di sini saya sebagai konselor dari sesi konseling ini yang juga akan membantu ibu menyelesaikan masalah ibu sendiri. Jadi terutama dari informasi-informasi yang dari ibu juga, saya pastikan ini tidak akan menyebar. Jadi sesi konseling ini akan berjalan lancar dan ibu juga tidak perlu takut rahasianya bakal kemana-mana, soalnya ini sudah ada kode etiknya sendiri gitu. Jadi Terima kasih banyak ya Bu. jadi saya sendiri sebagai konselor di sini meminta ibu untuk santai saat sesi konseling ini juga, dan untuk menceritakan segala keluh kesah dari ibu sendiri. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya, kabar ibu baik nggak nih? Alhamdulillah sedang baik-baik saja. Alhamdulillah, semoga selalu seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, amin. Jadi keluhannya kayak gimana nih Bu? Boleh diceritain? Awal mulanya sih nggak ngerasain gitu ya, ini tuh kayak sebuah keluhan atau enggak gitu. Cuman kerasanya tuh sekarang-sekarang gitu, kayak jadi kurang semangat juga buat menjalani aktivitas apapun itu gitu. Kayak aku tuh di lingkungan rame, tapi kayak aku tuh ngerasa sedih gitu Bu. Oh iya iya. Kira-kira ngerasa kayak gitu udah semenjak dari kapan? Semenjak pacar saya itu LDR gitu Bu. Oh, jadi Ibu Pia ini udah memiliki pacar ya? Iya Bu. Nah, kalau kalau LDR-nya itu semenjak dari kapan tuh, Bu? 2019 bulan April. Berarti kalau sampai Dan sekarang udah, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan gitu. berarti udah 2 tahun ya? Alhamdulillah 3 tahun sih Bu, kalau mulainya mah dari 2017, cuman kalau misalnya LDR-nya 2019 mulainya gitu. Seperti itu. Sempat satu SMA, cuman udah lulus jadi pisah gitu. Sebelumnya kan tadi udah dibilang katanya Ibu Pia ini kurang semangat, terus juga kadang pengen menyendiri terus. Nah, ada nggak keluhan lain gitu yang dirasakan sama Bu Pia sendiri? Banyak banget Bu yang saya rasakan. Yang pertama, saya mudah-mudian, mood saya mudah berubah-berubah, entah itu sebentar menangis, entah itu sebentar sedih, kecewa, bahkan marah gitu. Terus yang kedua yang saya rasakan itu mudah inti dari masalah ini sebenarnya mudah berantem gitu ya Bu. Jadi saling menyalahkan gitu, entah dari pihak sana ataupun dari pihak saya gitu. Sehingga membuat diri saya tuh kayak merasa ini tuh yang salah tuh siapa gitu, apakah saya apakah dia gitu. Terus mudah menyalahkan gitu sama satu sama yang lainnya gitu, sehingga
saya tuh ngerasa aku tuh gak baik gitu buat dia, Bu. Jadi kayak kurang pede gitu. Gimana ya, Bu? Oh ya. Tapi apakah keluhan-keluhan ini pernah diajak ngobrol gitu sama pasangan Bu Fia sendiri kayak aku kayak gini nih semenjak LDR, apakah pernah ada obrolan kayak gitu? Pernah bahkan sering sekali, tapi makin sini tuh bukan makin menemukan jawabannya gitu, malah kebilang cetan juga kehitung jari gitu, Bu. Jadi gimana gimana mau meluapkan suatu ungkapan perasaan entah itu dari saya ataupun dia gitu. Baik-baik. Apakah pernah ada motivasi gitu ya yang datang dari pacar ibu kayak kasih semangat atau misalkan ngedukung kondisi emosional dari ibu Via sendiri? Selalu, tapi menurut saya tuh tidak terasa gitu. Dia mendukung secara apa ya? Dia mendukung tetapi tidak terasa gitu kepada sayanya, Bu. Entah itu diri saya yang menolak ataupun emang dia yang kurang menyampaikannya dengan berkesan atau apa, saya juga kurang tahu. Apakah pernah sampai ibu tuh kehilangan fokus belajar? Ibu kan kebetulan ibu sedang menjalani kuliah ya, perkuliahan. Iya, betul. Apakah pernah terganggu fokus belajarnya? Pernah waktu saya semester 2, itu saya merasakan kayak gimana ya, saya itu butuh support system gitu yang benar-benar ngedukung saya gitu. Walaupun kita jauh tuh, tapi saya butuh dia gitu, Bu. Entah itu nemenin saya dari hal, misalnya saya banyak tugas atau apapun gitu. Udah sih, Bu, cuma segitu aja. Jadi simpulkan dari masalah ibu ini, kalau misalkan ibu tuh merasa ada kontribusi dari pacar ibu sendiri, dan juga merasa ibu seperti apa ya, kurang semangat juga, karena misalkan ada masalah seperti ini pasti bakal mengganggu psikologi ibu sendiri gitu. Semangat, atau misalkan jadi nggak fokus belajar kayak gitu. Saran dari saya, ibu bisa mengambil waktu sendiri gitu untuk rehat dari segala urusan, apakah itu perkuliahan, pertemanan, ataupun juga tentang kehidupan asmara dari ibunya sendiri. Pernah nggak sebelumnya ibu mengambil waktu rehat dan merasa kalau itu berpengaruh? Pernah, Bu, pernah. Saya mencoba gitu untuk unsosmed, terus saya mencoba menjauhi dulu. Saya mencoba saya meluangkan waktu untuk diri saya sendiri gitu. Tapi rasanya sia-sia gitu ya, Bu. Entah itu emang dari diri saya sendiri atau gimana, saya pun nggak tahu. Kalau misalkan saya sarankan ibu itu meluangkan waktu untuk diri sendiri, entah itu apa ya, untuk melakukan hobi ibu, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang membuat ibu merasa nyaman dan merasa menjadi diri sendiri gitu. Coba melakukan itu beberapa kali sampai rasanya lupa sama tentang pacar ibu atau misalnya tugas perkuliahan ataupun tentang teman-teman ibu. Jadi luangkan waktunya itu benar-benar untuk ibu sendiri gitu. Dan ibu benar-benar bisa merasa nyaman saat waktu itu sampai nggak kepikiran untuk hal-hal lainnya kayak gitu, Bu. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk saya, yang senantiasa mendengarkan keluhan masalah saya, dan insya Allah saran yang dari Ibu, insya Allah saya terapkan agar kedepannya saya lebih baik lagi, dan semoga saya dengan Ibu bisa bermain. Sama-sama, Bu Pias. Semoga bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah Ibu ya. Ya, amin Ibu. Terima kasih ya Bu. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum.